13 orang tewas akibat ledakan tungku smelter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Ini hari Senin ya nih ya berarti ya, dan pas banget di tanggal 25 ini kita sama-sama menyambut hari yang suci untuk umat Kristiani, yaitu hari Natal ya. Ya, selamat hari Natal bagi Anda yang merayakan pemirsa. Betul. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain untuk Anda. Bersama saya Bri Manatenaya. Dan saya Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 13 orang dilaporkan tewas akibat ledakan tungku smelter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Para korban terjebak dalam api dan tak bisa menyelamatkan diri. Pemirsa, ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dilaporkan ada 43 pekerja menjadi korban, di mana 13 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa diantaranya lainnya ini adalah pegawai pabrik yang merupakan WNI, dan beberapa lainnya adalah WNA. Namun laporan ini akan terus diperbarui pemirsa karena proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu pemirsa, korban selamat dalam kondisi luka bakar parah dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih mendalami peristiwa ini. Jadinya pukul 5.30 ya. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur Polda dan Lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari Polda Sulteng untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Pabrik pengolahan kayu di Rembang, Jawa Tengah hangus terbakar. Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik pengolahan kayu kelas ekspor milik mantan Bupati Rembang di kawasan jalur Pantura, Semarang, Surabaya, turut tanah desa Punjul Harjo, Rembang, Jawa Tengah, terbakar. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang pengovenan kayu. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Rembang yang berada di lokasi bergegas melokalisir api supaya tidak menjalar ke bangunan lain. Setelah sekitar 2 jam penyemprotan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diakibatkan di dalam pengopenan kayu. Jadi kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas di dalam open itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Inilah video amatir saat warga merekam kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Walaupun tak merembet ke bangunan di sekitarnya, namun asap hitam tebal yang keluar dari bangunan sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Proyek terbakar gudang material di lantai 3, dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak? Maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang terbakar hanya lantai 3 aja Pak, nggak merambat ke lantai lain atau seperti apa Pak? Hanya lantai 3, memang tempat itu penyimpanan barang-barang. Baik. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman titik api berhasil dilakukan petugas pemadam dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan puluhan personel. Hampir 24 jam diguyur hujan, ratusan rumah di Medan, Sumatera Utara terendam banjir hingga 2 meter. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seharian diguyur hujan deras. Ratusan rumah di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu malam terendam banjir. Hujan yang turun hampir 24 jam mengakibatkan ratusan rumah di pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Aur, Medan Maimun terendam banjir 1,5 hingga 2 meter. Sejumlah warga yang terjebak karena memilih bertahan di lantai 2 rumahnya mulai dievakuasi menggunakan perahu karet. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Aur, Adnan, mengatakan jika hujan terus terjadi, diperkirakan tinggi air akan semakin naik dan menenggelamkan permukiman warga. Masjid 2 meter ada tingginya. Lebih pun. Untuk warga udah ada sebagian ngungsi. Warga sebagian yang ada yang ngungsi ke tempat pemilihnya, ada juga yang masih di atas, menetap di atas. Karena antisipasi sama barang-barangnya juga. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat surut, kini kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil kembali terendam banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai 0,5 meter dan beruntung air tidak sampai masuk ke gudang logistik. Untuk kedua kalinya, halaman kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil tergenang banjir. Sebelumnya, pada bulan November lalu, kantor KIP juga sempat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Diperkirakan banjir terjadi akibat hujan deras di Aceh Singkil. Beruntung, banjir yang terjadi tidak ikut merendam gudang logistik beserta isinya. Semalam naiknya sekitar jam 1 malam. Kalau masalah logistik, udah kita amankan semua Bang, udah kita naikkan dari lantai. Apalagi air pun belum sampai ke lantai juga. Inilah sedang kita jaga-jaga terus, apabila airnya naik maka kita naikkan lagi Bang. Saat ini, KIP Aceh Singkil telah menerima sejumlah logistik pemilu seperti kotak suara, bilik beserta peralatan TPS. Untuk mengamankan dari genangan air, seluruh logistik telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali tercemar. Kondisi air yang berwarna hitam pekat, berbuih, serta menimbulkan bau menyengat membuat warga sekitar mengalami gangguan pernafasan. Sudah sepekan terakhir, kondisi air Sungai Cilengsi hitam pekat, berbuih hingga menimbulkan bau tak sedap.
Akibat bau menyengat sungai yang tercemar, warga sekitar alami gangguan pernapasan. Diduga Sungai Cilengsi tercemar oleh pembuangan limbah industri. Pencemaran Sungai Cilengsi sudah berulang kali terjadi dan tak kunjung tuntas. Warga berharap pelaku usaha industri yang membuang limbah mereka ke sungai segera bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Bau, uapnya bau banget. Napas sampai sesak. Ini berbusa atau gimana, Pak? Ya emang busanya itu kayak pengaruh dari limbahnya. Oh, limbah. Makanya ini limbah pabrik sih. Limbah pabrik. Ini di sini memang sering tercemar atau gimana, Pak? Ya memang kalau nggak ada hujan, airnya begini. Yang ngalir tuh air limbah dari pabrik. Gitu, Pak. Kalau warga sini berarti terdampak banget, Pak, ya, sekitar sini ya? Iya, begitulah kira-kira. Cuman ya begitulah kita rakyat kecil mau ngadu sama siapa. Selain itu, warga juga mengimbau pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menindak tegas pihak pelaku usaha industri yang mencemari Sungai Cilengsi agar pencemaran seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pemuda tewas saat memasang spanduk salah satu partai politik di Sleman, Yogyakarta. Diduga tiang besi dialiri listrik yang berasal dari kabel yang terbuka. Seorang pria asal Magelang, Jawa Tengah tewas saat hendak memasang spanduk salah satu partai di sebuah tiang listrik. Kejadian berawal ketika korban memanjat tiang listrik setinggi 7 meter di Sleman, Yogyakarta. Diduga tiang dialiri listrik dari kabel yang tidak terbungkus dan membuat korban tersengat sampai terjatuh. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar dan luka berat di bagian kepala hingga dinyatakan tewas di lokasi. Sedang memasangkan billboard, jadi pasangkan salah satu banner untuk panjat ke atas karena korban itu seorang diri, jadi di saat panjat ke atas tidak ada yang ngawasin trafo atau yang korsleting, jadi korban terjatuh akhirnya jatuh ke bawah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sleman untuk otopsi. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani Polsek Depok Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunjungi pondok pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keduanya menerima dukungan dari alumni Ponpes Lirboyo. Pemirsa, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Salah satunya ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang. Anies dan Muhaimin bertemu para santri, pimpinan, dan alumni Ponpes. Anies dan Muhaimin menerima dukungan dari para alumni pesantren dan berharap pasangan ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sama dengan Kiai Said adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Belum lagi santrinya yang sekarang ada saja itu 35.000. Belum lagi Tegalrejo, Ploso yang insya Allah ini pengaruhnya sangat dahsyat. Karena insya Allah alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri ini sudah mengisi lebih dari 50% warga NU. Ya, pemirsa, sebelumnya Anies Baswedan bertemu petani di Pekalongan, Jawa Tengah. Anies mendapat keluhan dari para petani mengenai harga pupuk yang mahal dan harga hasil panen tidak stabil. Di hadapan para petani, Anies berjanji akan memperhatikan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan menyediakan pupuk murah dan harga hasil panen yang menguntungkan bagi para petani.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari kemarin belusukan ke Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Selain belusukan, Ganjar juga meresmikan posko pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Surakarta, Jawa Tengah. Di Surakarta, Ganjar belusukan sekaligus meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam peresmian posko pemenangan, Ganjar menerima wayang kulit dari 2 perwakilan penyandang difabel Ganjar Mahfud se-Solo Raya. Masing-masing wayang bertuliskan nama pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Penyerahan wayang kulit sebagai simbol kepercayaan difabel akan kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud. Usai meresmikan posko pemenangan, Ganjar belusukan ke Pasar Kliwon. Selama di pasar, Ganjar berkeliling untuk mengecek harga bahan pangan. Pedagang Pasar Kliwon pun menyambut hangat kedatangan calon presiden nomor urut 3. Salah satu pedagang bernama Sri Mulyani menghampiri Ganjar dan meminta penjelasan kegunaan KTP Sakti. Kartu oke gimana? Yang jaminannya banyak ini. Kalau jadikan satu pakai KTP itu jujur. Iya. Nah iya nek prasejahtera itu nek pakai data itu kan gampang. Kan asmane sapa? Sri Mulyani, Pak. Ini kula Menteri Perdagangan. Sri Mulyani Menteri Perdagangan. Jadi kalau jenengan untuk bantuan BLT, kesehatan, maupun pendidikan, PKH, ngono to. Umpama kuwi entuk kabeh, dadi iki cocok wis. Wonten bisnis nggih, Pak. Setelah dari Pasar Kliwon, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah. Salah satunya, calon presiden nomor urut 3 ini akan memantau perayaan Natal di beberapa gereja di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. DPP PDI Perjuangan yakin partainya akan tetap menang pemilu secara nasional di tengah gempuran sejumlah hasil survei. Jawa Tengah diyakini akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. DPP PDI Perjuangan melakukan sejumlah hasil survei yang menempatkan salah satu pasangan capres-cawapres di posisi teratas. Usai nonton bareng debat cawapres Jumat lalu di Semarang, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mencontohkan salah satu hasil survei yang janggal. Hasil survei itu menunjukkan undecided voters melebihi batas wajar 2-6%. Bambang optimis PDIP akan tetap menang di pemilu 2024 secara nasional. Jawa Tengah diyakini akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Itu maka saya bilang survei-survei ini mohon izin sekarang sedang memframingkan bahwa yang akan menang satu putaran adalah paslon nomor 2 dan PDI Perjuangan akan kalah. Kita lihat aja di Kompas itu surveinya. Gerindra udah 23, PDI 18, berapa undecided voternya? Undecided voter untuk partai politik itu di antara 8-11%. Itu undecided voternya. Itu lebih, gimana cerita? Gitu loh. Survei PDI Perjuangan gimana Pak Pasolo? Udah pasti ranking 1. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah bersama partai pendukung dan relawan juga akan terus menyosialisasikan program-program Ganjar Mahfud yang pro rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo menghadiri sholawat yang digagas Partai Perindo bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur larut dalam kekhusyuan lantunan Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di lapangan Pajarakan, Kecamatan Pajarakan. Sholawat yang turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini digelar untuk mendoakan Indonesia agar terus dalam situasi aman dan damai di tahun politik menuju Pilpres dan Pileg 2024. Sholawat Persatuan Indonesia, topiknya bagus, substansinya dalam Persatuan Indonesia menjelang pemilu.
Lalu ini nama sebuah partai juga yang membawa ide itu. Ini apa namanya ya? Ya kalau dikatakan saya kampanye ya tidak apa-apa. Pak Hati kampanye, memang ini masa kampanye. Responsnya kita lihat puluhan ribu masyarakat, sama seperti waktu di Sidoarjo dan di Jember. Jadi ini menunjukkan antusias dari masyarakat Jawa Timur kepada ya kami semua, kepada Cawapres, kepada partai, kepada TPT. Mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi lumbung suara bagi Pilpres dan Pileg nanti. Antusiasme puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam sholawat Persatuan Indonesia ini sekaligus menjadi sinyal positif terhadap dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari kalangan ulama, komunitas, dan juga tokoh masyarakat di Probolinggo, Jawa Timur. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ditemani Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi dengan kalangan ulama, komunitas petani, tokoh masyarakat, kalangan profesional dan advokat di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Silaturahmi ini sekaligus bentuk dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024 mendatang. Saya dan Pak Haritanu ada dalam satu tim perjuangan untuk sebuah perjuangan yang jelas sudah dikemukakan kepada publik untuk membangun Indonesia baru yang lebih bersih dan demokratis. Dan mereka setuju untuk bekerja bersama kita membuat jaringan-jaringan untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Probolinggo dan sekitarnya. Para kiai, para ustadz, para tadi profesional, organisasi itu sepakat untuk mendukung pemenangan Ganjar Mahfud. Bukan hanya dari Kota Probolinggo tapi kabupaten juga. Jadi tadi sudah disepakati untuk kerjasama untuk menangkan Ganjar Mahfud. Mahfud MD merupakan putra asli Madura, Jawa Timur yang dinilai memiliki integritas dan rekam jejak yang bagus sehingga layak mendapat dukungan. Bapak kami Mahfud adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Putra Madura sangat dekat secara emosional buat kami. Juga secara kualitas, secara pribadi beliau sudah sangat teruji. Beliau sudah sangat. Dengan dukungan yang terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat, pasangan Ganjar Mahfud yang didukung Partai PDI Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura ini optimis mampu memenangi Pilpres 2024 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD. Di antaranya mulai dari menggelar bazar sembako murah, sunatan masal gratis, hingga merenovasi masjid. Ribuan milenial dan Gen Z yang tergabung dalam relawan Kangnong Gama Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Dalam deklarasi yang digelar di Gedung Grand Ronauli Kota Serang, Banten itu, mereka memandang Ganjar Mahfud MD tokoh pemimpin yang berpengalaman, mengusung 21 program prioritas kesejahteraan rakyat, di antaranya kemajuan pendidikan di tanah air. Mendukung program Ganjar Pranowo dalam menciptakan ekonomi Indonesia lebih baik, komunitas ojek online Indonesia mengajarkan sunatan massal gratis bagi putra pengemudi ojek online di Kota Serang, Banten. Kegiatan ini disambut antusias dan rasa syukur para orang tua yang berprofesi sebagai ojek online karena sangat membantu mengurangi beban biaya dari proses sunat secara individual. Asosiasi Guru Ngaji Tasikmalaya dan Keluarga Besar Lembaga Pondok Pesantren Indonesia merapatkan barisan bersama petani tebu bersatu menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain deklarasi dukungan, mereka juga bergotong royong merenovasi masjid dan menggelar bazar sembako murah untuk warga desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sementara di Tangerang Selatan, Banten, relawan Des Ganjar menggelar bazar sembako murah sekaligus mendengarkan beragam keluh kesah warga, mulai dari harga sembako yang mulai melonjak, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bazar murah ini disiapkan sekitar 400 paket sembako murah seharga Rp10.000 berisi minyak goreng dan beberapa bungkus mie instan untuk meringankan beban ekonomi warga. Para pedagang kaki lima dari berbagai wilayah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat juga mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Mereka menilai Ganjar Pranowo menunjukkan perhatian dalam mengembangkan sektor UMKM saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, serta memiliki program yang memihak kepada pedagang kecil seperti pemberian modal dan berbagai pelatihan. Relawan Ganjar Mahfud memborong produk UMKM lokal saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aksi sosial relawan Gama itu mempresentasikan kepedulian calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD terhadap para pelaku UMKM. Kegiatan ditutup dengan aksi bersih-bersih sampah yang berserakan di sepanjang Jalan Udayana untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bersilaturahmi dengan para kiai dan juga masyarakat saat berkunjung ke Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Watoniyah Mertapada, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mardiono mengatakan silaturahmi kali ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar politik jelang pemilu mendatang. Ia menambahkan pemilu merupakan momentum kebangkitan perjuangan umat dan berharap agar ulama dapat mengawal hal tersebut. Kedatangannya juga untuk menghadiri haul ke-25 Kiai Haji Muhammad Burhanuddin Kafidz dan haul 1000 hari Nyai Umi Salamah Syatori. Usai silaturahmi dengan para kiai dan juga masyarakat, Mardiono juga berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Rohmi dalam ikhtiar politik pula, karena kebetulan keluarga besar di sini adalah keluarga besar santri-santri dari Sarang. Muridnya guru kami, muridnya guru Partai Persatuan Bangunan, yaitu Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, jadi keluarga besar di sini adalah keluarga besar partai. Dalam safari politik ke wilayah Jawa Barat, Mardiono juga bertemu dengan para relawan yang sebagian besar anak muda atau milenial di kediaman salah satu caleg P3 di Cirebon. Mardiono juga mengatakan para relawan memiliki tugas untuk menyampaikan program kerja caleg, DPP P3 hingga program kerja Capres Ganjar dan Mahfud MD. P3 sendiri memiliki berbagai program yang berpihak kepada anak muda, seperti perluasan lapangan kerja, mencetak 17 juta pengusaha milenial, dan lainnya. Dalam kampanyenya, P3 membawa 3 agenda besar, yaitu kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, mendukung pasangan Capres-Cawapres sudah dilakukan sebagian besar partai politik. Namun partai politik yang dinakodai Anas Urbaningrum, Partai Kebangkitan Nusantara, masih belum menentukan dukungannya kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres. Ya, pemirsa, ditemui saat peringatan HUT kedua Partai Kebangkitan Nusantara di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Anas Urbaningrum menyatakan PKN tengah menilai pasangan Capres-Cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2024. PKN tidak menilai hanya berdasarkan sosok Capres dan Cawapresnya saja, namun harus meneliti gagasan, program-program, dan komitmen Capres-Cawapres untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Anas menegaskan bahwa PKN akan menentukan pilihan dia pada putaran kedua Pilpres 2024. PKN belum bisa mengusung. Nomor 2, PKN ketika menentukan pilihan dukungan tidak hanya berdasarkan sosoknya, global sosoknya
sosok capres dan cawapresnya apa. Tetapi kami harus meneliti betul selengkap mungkin pikiran-pikirannya, gagasannya, program-programnya, komitmennya untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang dan bahkan jauh ke depan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Wali Kota Tangerang meluncurkan aplikasi yang mampu mempercepat layanan kepada masyarakat. Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengapresiasi aplikasi Super Apps Tangerang Ayo serta Tangerang Government University. Aplikasi ini mengintegrasikan hampir seluruh layanan yang ada di Kota Tangerang dan sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB. Dibutuhkan waktu 4 bulan untuk membangun aplikasi ini. Dengan aplikasi ini diharapkan pemerintah Kota Tangerang bisa melayani masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Ini sejalan dengan arah kebijakan Kemenpan RB bahwa ke depan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi. Maka sejak saya di Kemenpan, saya tidak mau meresmikan aplikasi. Karena kemarin itu satu inovasi, satu aplikasi, sehingga aplikasinya banyak sekali. Tapi dengan Tangerang Super App ini, Tangerang Ayu ini mengintegrasikan dari hampir seluruh layanan yang ada di layanan masyarakat maupun layanan ASN-nya. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu model bagaimana Super App di daerah-daerah ini bisa seperti ini. Itu akan mampu menggerakkan birokrasi, ya, tidak hanya untuk urusan internalnya tapi pelayanannya karena berintegrasi dengan e-kinerja. Ya, jadi teman-teman pegawai itu pastinya sekarang akan mencari apa yang dibutuhkan masyarakat, karena yang dia input, dia masukkan itu akan berdampak terhadap e-kinerjanya yang pada akhirnya mendorong penghasilan kesejahteraan mereka. Begitu. Kurang lebih sekitar. Geng motor serang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Jelang perayaan Natal, aparat kepolisian sterilisasi sejumlah gereja. Pelabuhan Merak Banten masih dipenuhi penumpang pada malam Natal. Anda masih di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenai dan juga rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Aksi geng motor menyerang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Warga berhasil tangkap 2 orang pelaku yang menyerang warga tanpa alasan. Tampak sejumlah orang mengendarai sepeda motor terekam CCTV menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang duduk di kursi teras rumah warga tampak lari menyelamatkan diri. Warga sekitar yang berada di depan gang berupaya mengamankan korban dengan melempar para pelaku yang membawa senjata tajam. Geng motor terlihat terpojok melarikan diri dengan terlebih dulu melukai warga usai makan bakso bersama teman wanitanya. Sekitar 20 motor langsung memukul korban hingga menyebabkan kaca helm terlepas. Serta dari 20 pelaku ini, ada sekitar 2 orang yang diamankan warga. Ingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang bakso juga hancur. Saya lihat warga semua jatuh, langsung gitu lihat semure kayak sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu tuh teh kotak. Terus? Ya. Kasus penyerangan geng motor ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini para pelaku sedang diburu polisi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yowono Wahyu, iNews melaporkan.
Seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan. Warga menduga korban terkena ledakan petasan karena kondisi jasadnya yang hangus terbakar. Warga dusun Tanjung Anom, Desa Tanjung Sari, digegerkan dengan adanya suara ledakan dahsyat dari rumah pasangan suami istri Sarkan dan Kumaiyah. Kondisi rumah sempat mengeluarkan api yang berasal dari dalam kamar. Api berhasil dipadamkan setelah warga bergotong royong memadamkan api. Ledakan juga menyebabkan bagian atap rumah berantakan. Dimas, 22 tahun, anak dari Satkam dan Kumaiyah ditemukan meninggal dengan kondisi hangus terbakar. Saat ledakan, korban sedang sendirian di rumah. Warga menduga korban terkena ledakan petasan lantaran semasa hidupnya korban dikenal suka membuat petasan untuk perayaan hari besar. Itu loh, ada kebakaran gitu katanya. Terus saya tinjau ke sini, ternyata sudah ada mayat itu tadi, Mas. Suaranya keras apa enggak, Pak? Gimana? Oh, keras sekali, seperti ban berdos, keras sekali. Sampai berapa meter, Pak, radius? Dari rumah saya kurang lebih 150 meter, Mas. Dari lokasi tahlil? Iya, suka tahlil. Terdengar, saya kira ban berdos itu tadi. Aparat Polsek Taman yang datang ke lokasi membawa beberapa bungkusan usai mengolah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Gasum Porong untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, bus yang mengangkut puluhan remaja pramuka terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 10 orang luka-luka. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Video amatir merekam sesaat setelah tergulingnya sebuah bus di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Bus yang mengangkut puluhan remaja pramuka ini diduga tidak kuat menanjak. Akibatnya 10 orang luka-luka. 3 di antara mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cileunyi, Kabupaten Bandung karena luka berat yang dialami. Saya udah berhenti di situ, ngoling ketua rombongannya, nggak dibales, nggak dijawab. Saya diem ada setengah jamnya di sana. Terus inisiatif naik ke atas? Ketua rombongannya nggak datang-datang. Itunya anak-anaknya udah mau pada naik, anak pramukanya. Langsung aja saya coba naik ke sini. Terus udah pada naik, udah beres, basinya udah masuk. Bis ini mau menjemput rombongan, tapi ya memang kondisi jalannya agak nanjak, jadi ya mundur tim. Tapi nanti perkembangan selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya, kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana kondisinya, nanti baru kita bisa elaborasi. Kalau sekarang belum bisa bicara banyak ya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan menggelar olah TKP. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Bus berisi wisatawan menabrak pengendara sepeda motor hingga terpental di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sopir bus diduga nekat melaju meski lampu merah sudah menyala. Diduga menerobos lampu merah, bus berisi wisatawan menabrak sebuah sepeda motor di perempatan Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu pagi. Bus membawa rombongan yang hendak berwisata ke Pantai Kelayar, Jawa Timur. Akibatnya pemotor terpental dan luka-luka. Korban dibawa ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta untuk mendapat perawatan. Kendaraan Busino yang dari arah Jogja itu membawa rombongan wisata yang bertujuan ke Pacitan, yang tujuannya ke Pantai Kelayar, dan Yamaha Vega dari arah Wonosari mau berbelok ke arah Gading ke kanan ke Lanut. Itu lampu merah dari arah Wonosari sudah hijau, namun demikian bis Hino dari arah Jogja sudah merah terus menerobos lampu merah. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polres Gunung Kidul. Polisi mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada di tengah ramainya arus libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Viral di Makassar, Sulawesi Selatan, pelajar melakukan aksi freestyle dengan motor di jalanan. Namun aksi remaja tersebut terhenti saat hendak melakukan aksi yang sama. Aksi freestyle jalanan berbahaya dari sejumlah remaja di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku beraksi dengan mengangkat ban depan motor sambil berkendara zigzag. Ulah pelaku yang masih pelajar ini membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Setelah menjadi sorotan masyarakat, polisi turun tangan dan langsung menangkap pelaku. Tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pelaku freestyle yang selama ini sering melakukan kegiatan freestyle di jalan raya yang mana sangat membahayakan dirinya sendiri, termasuk meresahkan masyarakat pengguna jalan lainnya. Selain memberi sanksi tilang, polisi juga menyita sepeda motor hingga 3 bulan ke depan untuk memberi efek jera pada pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, volume penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung meningkat hingga 25%. Ya, demi memenuhi hasrat para calon penumpang yang ingin berlibur ke wilayah Bandung, PT KCIC menambah 8 jadwal perjalanan per harinya. Selain kereta jarak jauh, peningkatan volume calon penumpang kereta juga terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung Wush pada momen libur Natal dan Tahun Baru. PT KCIC mencatat, volume penumpang kereta cepat meningkat hingga 25% ketimbang hari biasanya. Selama periode 17 hingga 23 Desember 2023, KCIC telah melayani 123.000 penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 21.000. Pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru, kereta cepat Wush menambah perjalanan sampai dengan 48 perjalanan per hari. Dengan kapasitas tempat duduk mencapai hingga 28.000 per hari. Sejak dioperasikan secara komersil hingga 24 Desember 2023, tiket kereta cepat Wush laku terjual hingga 985.000 tiket, di mana 55% diantaranya merupakan penumpang dengan tujuan berlibur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelabuhan Merak, Banten masih dipenuhi penumpang pada malam Natal kemarin. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera mulai 20 hingga 23 Desember 2023 meningkat 8% pemirsa dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehari menjelang perayaan Natal kemarin, ribuan penumpang memadati 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Berdasarkan data Posko Pelabuhan Merak, dari 23 sampai 24 Desember pukul 8 pagi, 30 kapal beroperasi dengan total hampir 62.000 penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Meski pergerakan penumpang di pelabuhan ini relatif lancar, sebagian penumpang masih mengeluhkan sulitnya pembelian tiket secara online. Karena ada peraturan apa baru ini, pas udah nyampe pelabuhan dari jauh kita udah mulai nggak bisa beli tiket. Sampai sini suruh lagi balik 4 kilo. Habis 4 kilo kemana mau balik, kita akan paksa kita pakai jasa petugas yang ada di sini. Nggak tahu lah petugas tak calon tak apa, saya nggak tahu. Bayarnya berapa, Pak? Kita lancar 7,5. Kalau normalnya berapa itu, Pak? 68, 67 entah 68. Dari tanggal 20 hingga 23 Desember, 63.249 kendaraan telah menyeberang ke Pulau Sumatera atau meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penumpang naik 8% dengan total 268.871 orang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal, aparat kepolisian melakukan sterilisasi gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Sawah Besar, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, Mahfud menyampaikan selamat Natal bagi umat Kristiani yang menjalani misa malam Natal. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD disambut jajaran Romo di Gereja Katedral pada Minggu malam. Mahfud menyampaikan pemerintah berupaya agar pelaksanaan ibadah setiap agama berlangsung aman. Sebelumnya Mahfud MD dijadwalkan bakal bertolak ke 3 gereja di Jakarta, 2 diantaranya Gereja Paulus dan Immanuel. Bertajuk kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan 3.172 kursi bagi jemaat. Memberi berkah kepada kita semua bangsa Indonesia. Pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianut, bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian, dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya secara. Pemirsa, jelang perayaan Natal, aparat kepolisian melakukan sterilisasi gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Jakarta, Gegana Brimob bersama Polres Jakarta Timur pada Minggu pagi menyisir gereja-gereja besar yang ada di Jakarta Timur. Di antaranya Gereja GPIB Koinonia Jatinegara, Gereja Santo Yosef Matraman, dan Gereja Santo Antonius Jatinegara. Seluruh ruangan gereja dari mulai depan hingga dalam ini disterilkan demi keamanan umat beribadah. Pemirsa, di Kota Tegal, Jawa Tengah, sehari jelang perayaan Natal tahun 2023, sejumlah gereja yang disterilkan aparat kepolisian. Dan selain menggunakan metal detektor, polisi juga mengerahkan anjing pelacak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya aksi teror yang akan mengganggu kelancaran ibadah umat Kristiani. Dan pemirsa, demi memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman, Satuan Brimoba Polda NTT pada Minggu sore melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Untuk pengamanan Natal dan juga Tahun Baru, Polda NTT mengerahkan 3.867 personil, termasuk TNI dan instansi terkait seperti Satpol PP dan juga pemadam kebakaran. Pengamanan ibadah Natal, penanggulangan terorisme dan juga pengamanan perayaan malam Tahun Baru menjadi fokus pihak kepolisian. Pemirsa, misa Natal di Gereja Katedral Jakarta digelar dari 24 hingga 25 Desember 2023. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di lokasi. Ya, selamat pagi Hilmi. Ini kira-kira mulai berapa untuk misa perayaan Natal di pagi hari ini dan bagaimana persiapan di sana? Ya, selamat pagi Bre, Yasmin dan juga pemirsa. Hari ini Gereja Katedral Jakarta akan melangsungkan 3 sesi misa pada bertepatan pada hari Natal 25 Desember 2023. Yang mana misa pagi hari ini yang pertama akan berlangsung sekitar pukul 8.30 pagi yang nantinya akan dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Kemudian nanti misa kedua juga akan dilanjutkan pada pukul 11 siang yang dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Sementara itu untuk misa terakhir pada hari ini akan berlangsung pada pukul 5 sore yang dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Dan tidak hanya misa Natal pada hari ini saja, Gereja Katedral nantinya juga akan melangsungkan misa tutup tahun yang akan berlangsung pada 31 Desember 2023 mendatang yang akan berlangsung pukul 6 sore yang dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Sementara itu untuk misa tahun baru 1 Januari 2023 nanti akan berlangsung selama 3 sesi, yakni sesi pagi berlangsung pukul 8.30, kemudian sesi siang pukul 11 dan sesi sore pukul 6 sore. Dan untuk pelaksanaan misa pada hari ini pun telah dilakukan berbagai persiapan meskipun pintu pagar belum dibuka, namun sejumlah jamaat sudah mulai berdatangan. Kemudian sejumlah tenda-tenda pun telah dipasang
untuk nantinya bisa ditempati oleh para jemaat. Kemudian terdapat juga ornamen-ornamen Natal seperti pohon Natal juga telah tersedia di depan Gereja Katedral Jakarta. Dan pada hari ini nantinya Gereja Katedral menyiapkan sebanyak 3.300 kursi beserta 500 kursi tambahan bagi jemaat Gereja Katedral yang akan datang langsung pada pelaksanaan misa pada hari ini. Dan untuk jemaat yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan misa hari ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan misa melalui kanal YouTube Gereja Katedral Jakarta. Ya, Hilmi, seperti kita ketahui bersama saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat di Jakarta. Apakah ada mungkin pengaturan-pengaturan khusus yang dipersiapkan oleh pihak sana untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di sana? Ya, Yasmin. Untuk saat ini memang belum ada aktivitas berarti di sekitar Gereja Katedral Jakarta ini. Namun jika kita berbicara mengenai kasus COVID-19 yang saat ini kembali naik, khususnya di Jakarta, para jemaat ini diminta untuk tetap menggunakan masker dan juga nantinya menjaga jarak untuk mengantisipasi persebaran COVID-19. Demikian, Yasmin. Ya, terima kasih Muhammad Zulhimi melaporkan langsung dari Gereja Katedral. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. MSI Peduli memberikan bantuan renovasi gereja dalam rangka Natal Nasional 2023. Kali ini bantuan diberikan di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk menuju Desa Kenyala saat ini sudah bisa ditempuh melalui jalan darat yang merupakan jalan rintisan dari 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, saat melintasi Desa Palangan, perjalanan harus dilanjutkan menggunakan perahu penyeberangan lantaran kondisi sungai dalam keadaan pasang setinggi setengah meter lebih. Desa Kenyala di malam hari, suasananya sangat sepi karena ketiadaan penerangan listrik. Harapannya apa, Pak, saat ini nih, Pak? Listriknya mohon bantuan dari pemerintah daerah atau pihak ketiga untuk jaringan listrik. Warga juga berharap adanya menara untuk memperkuat sinyal telekomunikasi, termasuk pengadaan ruang konsistori untuk majelis gereja maupun pembangunan toilet. Saat ini masih ada spot-spot tempatnya yang ada jaringannya. Jadi harapan kami agar di Desa Kenyala bisa dibangun jaringan penguat lah, tower BTS untuk bisa supaya masyarakat bisa mengakses komunikasi supaya lebih baik lagi. Selama ini warga dari 4 RT yang belum teraliri listrik terpaksa menggunakan mesin genset untuk penerangan saat malam hari, meskipun harus mengeluarkan biaya besar membeli solar yang dipergunakan sejak pukul 18 WIB hingga pukul 21 WIB. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di wilayah lainnya MSI Peduli juga memberikan bantuan renovasi gereja dalam rangka Natal Nasional 2023. Kali ini bantuan diberikan kepada Gereja Kalimantan Evangelis Siloam di Desa Tangar, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seluruh kursi di Gereja GKI Siloam Desa Tangar, Kalimantan Tengah terisi penuh oleh jemaat. Ratusan jemaat yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa hadir memenuhi gereja ini. Sorak-sorai serta tepuk tangan mewarnai sukacita ibadah. Pujian dilantunkan menambah kemeriah Natal. Di tengah keceriaan dan sukacita Natal terbersit harapan agar ada pihak yang memperbaiki atap gereja yang bocor sehingga mengganggu jemaat saat beribadah. Memang sebenarnya untuk saat ini, khususnya untuk gereja Siloam ini, banyak sekali sarana dan prasarana sebenarnya yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah saat ini yang memang kelihatannya memang mendesak adalah bangunan gedung gereja kami, itu berupa atap gereja yang bocor, Pak. Itu harapan kami. Semua sarana ibadah mendapatkan bantuan dana hibah.
namun tentunya menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah setempat. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia bisa berdampingan secara agama, biar damai untuk masyarakat kita Desa Tanggar ini, Pak. Terlebih juga dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024, kita harus tetap menjaga kemuliaan Allah dengan proses pemilu yang baik. Salah satu rangkaian akhir dari perayaan Natal ini adalah penyalaan lilin Natal oleh pejabat yang hadir, sehingga menambah sukacita dan kemeriahan Natal. Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah misa malam Natal di sebuah gereja di Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung unik. Selain menggunakan bahasa Jawa, ibadah juga diiringi musik gamelan. Ibadah misa malam Natal di Gereja Santo Petrus Canisius di Desa Baleharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung hikmat. Ratusan jemaat memadati kawasan gereja sejak sore hari. Berbeda dengan misa di gereja lainnya, misa malam Natal di gereja ini menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan musik gamelan. Penggunaan bahasa Jawa dan gamelan ini sudah menjadi tradisi. Tak hanya saat Natal, tapi juga di misa-misa harian. Tradisi menggunakan bahasa Jawa itu sudah dari dulu. Jadi di misa-misa harian, di Ekaristi harian pada hari Minggu, misalnya Sabtu Minggu itu sendiri sudah sering ada penjadwalan. Jadi kalau di dalam satu bulan itu minggu pertama itu dengan bahasa Jawa, minggu keempat juga bahasa Jawa misalnya gitu. Kalau menggunakan gamelan itu memang tidak setiap saat, sekalipun pakai bahasa Jawa itu diiringi gamelan. Nanti ada hari-hari tertentu yang memang itu dipersiapkan dengan diiringi gamelan. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan iringan musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan gereja dan lebih mengena di hati jemaat Yogyakarta yang masih lekat dengan budaya Jawa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.